Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli-solia semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita masih di tema yang sama, yaitu tema 7, perkembangan teknologi, di subtema 4 tentang teknologi transportasi. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu dengan membaca doa suratul Fatihah. Ya, teman-teman semuanya, mari kita simak penjelasan dari Ustadz mengenai transportasi yang ada di sekarang ini. Check it out. Nah, teman-teman, coba dilihat buku tematiknya. Di situ ada sebuah bacaan, yaitu Paman mengajak Beni ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan tanah bawah laut ya, yang terkenal di dunia. Saat berpergian ke Bunaken, Beni menggunakan kendaraan umum. Bagaimana suasana di dalam perahu yang Beni tumpangi? Nah, di sini kita akan melihat bagaimana keseruan Beni berpetualang di Pulau Bunaken. Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum ditumpangi siapa saja. Perahu yang dapat ditumpangi Beni hanya dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu Beni banyak orang. Pulau Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia. Saat berpergian ke Bunaken, Beni menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana di perahu umum yang Beni tumpangi? Nah, suasana di perahu yang Beni tumpangi adalah beragam ya teman-teman. Ada yang penumpangnya laki-laki dan ada juga yang perempuannya, dan juga ada anak laki-laki, anak-anak dan remaja dan orang tua. Ada penduduk setempat maupun pengunjung lokal ataupun bahkan turis asing. Nah, penumpang perahu menggunakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam saat semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, banyak penumpang yang bercakap-cakap atau menyapa penumpang satu dengan penumpang yang lainnya. Nah, di sini mereka berbincang dan tertawa, bahkan menjadi suasana itu menjadi akrab. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya transportasi air hanya berupa perahu kayu yang digerakkan oleh tangan. Ada kano dan juga sampan. Sekarang orang-orang yang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang bergerak dengan cepat. Ada juga kapal pesiar yang untuk berpergian jarak jauh. Nah, di sini transportasi air di masa depan itu seperti apa? Oke, jika kalian lihat di buku tentang di buku tematik kalian, di sini paragraf 1 itu berbicara tentang Paman mengajak Beni ke Pulau Bunaken dengan perahu. Perahu yang berisi penumpang yang beragam. Terus yang paragraf ketiga, selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paragraf keempat, Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Dan di paragraf kelima, seperti apakah transportasi masa depan itu? Soli-solia semuanya, kalian pasti melihat sekarang ini perkembangan transportasi sudah semakin berkembang ya. Nah, di sini ada beberapa alat transportasi zaman dulu dan zaman sekarang. Coba teman-teman pasangkan dengan menarik garis mana yang termasuk ke dalam transportasi yang mungkin paling kalian sukai. Nah, di sini perkembangan ada gambar sepeda, perkembangan alat transportasi darat. Yang pertama, sepeda memiliki sejarah yang panjang, mulai dari bentuknya yang sederhana, beroda 3, hingga sepeda modern dari berbagai bentuk yang kita kenal. Sepeda pertama dikenal oleh Karl de Ries, lahir pada tanggal 29 April 1785 di Karlsruhe, Jerman. Di Indonesia, popularitas sepeda banyak dikenalkan di masa kolonial Belanda ya. Orang Belanda dulu itu membawa sepeda buatan Eropa sebagai alat transportasi di masa pendudukan mereka di Indonesia. Di era milenial, model sepeda kian berkembang ya. Saat ini ada namanya MTB atau model sepeda gunung, hingga sepeda lipat, dan juga ada sepeda BMX. Yang kedua adalah kereta api. Ide awal kereta api pertama kali dicetuskan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama William Murdoch
Idenya sangat sederhana, yaitu sebuah rangkaian kereta yang ditarik oleh kuda. Dari awal abad ke-19 hampir semua didukung oleh lokomotif uap. Dari tahun 1910 dan seterusnya lokomotif uap mulai digantikan oleh kurang dan bersihnya lokomotif diesel dan lokomotif listrik. Saat ini kereta api ada beberapa jenis, diantaranya ada kereta api konvensional dan kereta api monorail. Penemuan mesin diesel pada tahun 1882 menjadi babak penting dalam sejarah mobil. Muncul kendaraan dengan mesin berbahan bakar bensin menggunakan 3 roda. Kendaraan ini diciptakan oleh Cuthbert pada tahun 1885. Tak mau kalah, di Amerika Serikat, Henry Ward telah membangun mobil pertama pada tahun 1886. Inilah cikal bakal mobil-mobil di era modern. Sejarah mobil terus berkembang secara positif pada milenium kedua. Sejumlah teknologi terbaru banyak bermunculan. Semuanya bertujuan untuk menciptakan kendaraan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Nah, yang keempat itu ada pesawat terbang. Pesawat terbang diterbangkan pertama kali oleh Wright bersaudara. Pada tahun berikutnya balon Zeppelin menguasai pengangkutan udara. Pesawat komersial yang lebih besar dibuat tahun 1949 bernama Bristol Brabazon. Sampai sekarang pesawat penumpang terbesar di dunia dibuat oleh Airbus industri dari Eropa dengan pesawat A380. Inilah cikal bakal pesawat terbang. Yang selanjutnya ada namanya kapal laut. Kapal laut ini adalah generasi pertama, masih sangat sederhana. Manusia purba biasa menggunakan kano atau rakit untuk menyeberangi sungai atau danau. Kano biasanya terbuat dari batang pohon. Di zaman modern ini kapal laut sudah semakin canggih ya, soli-solia semuanya. Kita bisa melihatnya baik di televisi maupun di internet atau di YouTube. Kapal laut dilengkapi dengan mesin bertenaga tinggi sehingga dapat melaju dengan cepat. Dan desainnya pun dibuat begitu mewah dan megah, dengan dilengkapi fasilitas-fasilitas yang bisa membuat kita nyaman sebagai penumpangnya. Soli-solia semuanya, tahukah kalian tentang perahu? Nah, perahu ini berisi penumpang yang sangat beragam. Nah, di sini keberagaman penumpang perahu. Yang pertama, penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Pastinya ya, karena apalagi perahu umum itu banyak ditumpangi oleh berbagai kalangan. Yang kedua, penumpang perahu ada penumpang laki-laki dan ada penumpang perempuan. Yang ketiga, penumpang perahu ada juga anak-anak, remaja dan orang tua. Penumpang perahu ada penduduk setempat, pengunjung lokal dan turis lokal. Dan keberagaman alat transportasi air saat ini sangat seperti kapal feri, speedboat, dan kapal pesiar. Oke, soli-soli semuanya, siapa yang tidak suka pergi ke pantai? Pasti semuanya akan suka pergi ke pantai. Tapi teman-teman semuanya, kita jika pergi ke pantai harus berhati-hati. Karena apa? Karena di pantai nanti kita ada beberapa untuk menjaga keselamatan orang lain di pantai ya. Di sini yang pertama memperhatikan teman yang bermain di pantai. Yang kedua menemani teman-teman melakukan kegiatan di pantai. Yang ketiga mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh dari laut. Yang keempat mengingatkan teman jika ada ombak besar. Dan yang kelima menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Itu adalah menjaga keselamatan orang lain di pantai. Nah, teman-teman, menjaga keselamatan saat bermain air di pantai merupakan salah satu perbuatan yang mungkin ada alasannya ya di buku tematik kalian. Ada beberapa di situ mengapa kita harus menjaga keselamatan di pantai. Ya, soli-soli semuanya, tindakan menjaga keselamatan dan alasannya. Yang pertama, memperhatikan teman yang bermain di pantai. Alasannya kenapa? Saat berenang perlu pengawasan ya, agar pada saat ada kecelakaan ada yang melihatnya. Itu alasan yang pertama kenapa kita harus memperhatikan teman yang bermain di pantai. Yang kedua, menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Alasannya apa? Saat berenang membutuhkan teman untuk memberi bantuan yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengingatkan teman jika ada ombak besar.
Alasannya, ombak besar dapat menyeret orang yang berenang ke tengah laut. Terus, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh dari laut. Kenapa? Semakin jauh dari pantai, ombak semakin besar dan dapat membahayakan keselamatan. Dan yang terakhir, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Ini alasannya karena benda-benda tajam dapat melukai bagian tubuh saat kita berenang. Ini yang perlu teman-teman perhatikan saat teman-teman bermain di air, terutama di laut. Alhamdulillah, kita sudah selesai di pembahasan pembelajaran 2, tema 7 tentang transportasi. Nah, di sini teman-teman bisa mengetahui transportasi yang ada, baik transportasi dulu dan transportasi yang masa sekarang. Oke, jangan lupa untuk tetap semangat untuk belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.